Halo bro, ketemu lagi dengan Sarti Vlog. Kali ini kita mau membahas tentang kabel bro. Nah, apa itu kabel? Kabel itu adalah bahan penghantar untuk listrik ataupun sinyal ya bro ya. Jadi kabel itu intinya penghubung atau penghantar. Nah, soal bahannya dan loh kok bisa seperti ini ya? Kok bisa kayak sate kayak gini ya? Ada apa ya? Nah itu masanya lain lagi, nanti kan kita bahas setelah ini ya bro ya. Oke, kita simak. Nah bro, sebelum kita ulas tentang kabel, nah makanya ini kok bisa seperti ini toh bro. Nah kenapa ya bro ya? Nah ini karena ada dua koneksi, dua penghantar dengan bahan yang berbeda, dengan nilai resistansi di kedua sambungannya. Nah jadinya timbul panas bro, yang istilahnya itu ngefong bro. Nah kok bisa seperti itu? Bisa, satu, dua bahan berbeda. Yang kedua, yang dilewati arusnya gede. Yang ketiga, bahan dengan nilai kekencangannya itu beda bro. Nah bisa jadi sekunnya yang bermasalah, bisa jadi koneksinya bermasalah, bisa jadi kerapatan dari kekencangannya itu bermasalah gitu bro. Sumuk banget ya bro ya. Halo bro, ketemu lagi dengan Sarti Vlog ya. Nah kali ini saya mau mengangkat tema tentang kabel. Kabel apa tuh kabel ya? Kabel itu artinya penghantar ya bro ya. Jadi penghantar untuk beberapa komponen yang biasanya bermuatan listrik. Nah, kabel gak cuma listrik aja bro, kabel itu fungsinya untuk RF juga, untuk sinyal, untuk ya atau penghantar lah ya. Bukan hanya listrik tapi untuk sinyal, untuk penghubung saklar, untuk guna leni yo iso. Nah gitu ya bro ya. Dan yang pasti yang namanya kabel itu intinya adalah penghantar. Nah untuk apa kriterianya, untuk apa bahannya, serta apa namanya ya, kekuatannya, kendalanya ya, kita bahas. Nah kabel ini istilahnya ngefong ya bro ya. Jadi ini ada titik panas di mana yang terjadi ini, yang titik ini loh, ini adalah titik di mana ini ada titik panas, dan istilah orang Jawa itu ngefong ya. Ngefong itu titik panas yang menyebabkan terbakar. Nah itu ngefong. Terus apakah benda ini, kabel ini kapasitasnya kurang gede? Enggak, kabel ini gede loh bro, gede loh bro. Cuma masalahnya di sini ada beda koneksi, beda bahan yang menyebabkan terjadinya hambatan di titik ini. Biasanya bahan itu terdiri dari dua bahan berbeda, satu tembaga, satu besi krom. Ya nggak bisa. Satu tembaga, satu aluminium. Jika dengan kapasitas yang kecil nggak ada masalah, dia baik-baik aja. Tapi dengan kapasitas yang gede, nah jenis kabel itu ada berapa toh? Jenis kabel itu sebenarnya ada macam-macam ya bro, tapi di garis bawahi cuma ada dua, jenis pejal dan serabut, atau jenis solid dan jenis ulir yang berserabut. Nah terus fungsinya apa? Kalau jenis solid dia lebih kuat, dia lebih kekuatan mekanisnya lebih bagus dan lebih lenceng itu istilahnya dilewati beban berapapun nggak masalah. Tapi serabut itu elastis ya bro ya, jadi dia bisa ditekuk dimanapun, bagaimanapun, dengan bentuk apapun nggak masalah. Hanya saja kalau serabut itu sebenarnya kan terdiri dari beberapa komponen solid yang kecil-kecil ya, bedanya seperti itu. Terus koneksinya bagus mana? Bagus semua jika tahu kapasitas dan tahu cara pemasangannya. Mas, kabel untuk komunikasi itu sama enggak? Nah itu beda lagi ya bro ya. Kabel untuk sinyal itu beda lagi, kayak kabel heliek, kabel untuk TV transmitter itu beda lagi. Itu ada impedansi, itu ada sistem impedansi, ada resistansi, ada
penghalang ya, shieldingnya antara inner dan outer itu beda dan fungsinya juga beda. Makanya di sini ada lagi kayak kabel FO fiber optic ya untuk Telkom itu beda lagi. Beda lagi. Jadi dia fungsinya untuk mengalirkan cahaya sinyal infrared ya, jadi dari ujung ke ujung sebagai koneksi data gitu bro. Nah kejadian kayak gini bisa nggak mas di luar untuk listrikan? Setahu saya bisa ya bro ya, gak cuma kabel listrik aja yang bisa ngefong ya, kabel RF pun bisa. Saya pernah menangani itu di radio sana itu, koneksi atasnya itu innernya itu kendor ya bro ya, digenjot dengan power lebih dari berapa ribu ya, otomatis titik panasnya kan di situ ya. Akhirnya ngefong, kebakar. Dan bayangkan toh di atas tower ketinggian 80-an meter, kita benah-benah kayak gitu berapa susahnya ya, bolak-balik ngambil kuncing, motong, masang lagi ya, sendirian juga nggak gampang itu bro. Nah oke. Sebenarnya kan tipe kabel itu ada beberapa macam ya bro ya. Tipe kabel tanam ya, kalau tanam, kabel telanjang, kabel untuk bawah air, sama kabel untuk apa namanya itu, kabel udara. Nah itu beda-beda lagi dengan tipe isolator yang beda-beda. Ada yang hanya satu resistansi satu saja, untuk satu isolator saja. Ada yang dual, biasanya kabel tanam. Ada yang tiga itu bisa dilapisi dengan beberapa lapisan kayak foam itu biasanya untuk kabel tanah. Dan ada yang dilapisi dengan empat lapis, yaitu yang bagian outer dikasih istilahnya self grounding ya. Jadi untuk serabut grounding. Fungsinya biasanya untuk kabel transmitter, bukan kabel transmitter ya, kabel power supply untuk sistem komunikasi yang berada di tower. Jadi dia biar tidak ada self osilasi dan hubungannya dengan induksi, dia bagian outernya itu masih kalau ini isi 3, dia di dalamnya ada shielding aluminium dan serabutnya bro. Jadi untuk shielding ke bagian luarnya, jadi tidak ada osilasi baik terhadap petir ataupun dari pancaran RF-nya itu sendiri itu bro. Oke, nanti kita bahas soal kabel koaksial ya. Ini untuk kabel listriknya dulu. Kayaknya kemarin saya sudah bahas yang ini, tapi ini masalahnya kita remindering lagi, dan ya nggak reminder ya, ini udah paham kalau orang teknik ya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, salam berkeringat, salam semangat. Pokoknya daripada nggawe lah. Oke.